ketemu lagi di ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus. Sidang MK sudah dimulai, baik kubu Anies Caimin maupun Ganjar Mahfud sudah mengajukan bukti-bukti disertai deretan lawyer-lawyer ternama. Bahkan kubu Anies Caimin sudah menaikkan tuntutan dari hanya meminta pemilu ulang tanpa Gibran kini menjadi mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran. Angin apa yang menjadikan mereka lebih garang ya? Kegarangan kubu 01 dan 03 itu jelas saja membuat kebat-kabit kubu 02. Untuk menutupinya, kubu ini bukan cuma menghadirkan Yusril sebagai lawyer, tapi juga Hotman Paris, pengacara seleb yang sombongnya nggak ketulungan, dan OJK Ligis, lawyer yang sempat mendekam di penjara. Ini maksudnya nggak lain nggak bukan. Pertama, untuk membentuk opini publik lewat koar-koarnya Hotman. Serta OJK Ligis, semua tahu dia ahli lobby, ahli main di bawah tangan. Mungkin mau intervensi ke hakim-hakim MK, mungkin. Ya bukan cuma itu, tim 02 juga membentuk opini kalau kubu 01 dan 03 sebagai kelompok gagal move on. Kalah terus teriak curang. Mengapa mereka berteriak begitu? Ayo. Ya tentu saja berkaca dari pengalaman mereka sendiri saat mendukung Prabowo di tahun 2014 dan 2019. Waktu itu Prabowo teriak-teriak curang, bahkan sujud syukur udah merasa menang. Ternyata gugatan di MK sangat kurang bukti, tepatnya memang tidak terbukti gitu loh. Jadi untuk mendukung opini bahwa 01 dan 03 itu gagal move on, Bang Hotman bahkan teriak-teriak berkata, kalau memang pencalonan Gibran tidak sah, kenapa teriaknya baru sekarang? Bang Hotman apa nggak tahu? Udah dari dulu semua teriak-teriak bang gitu loh. Bukan cuma para kontestan, tapi seluruh negeri. Mbak Yus jo melu bengak-bengok loh. Mahasiswa juga sudah turun ke jalan. Para guru besar, orang-orang dengan kapasitas keilmuan dan bukan orang politik. Sampai perlu menyatakan sikap prihatin atas kecurangan dalam Pilpres ini. Piye wis buka pengok saja nih, ora krungu apa piye Bang Hotman. Kecurangan yang sangat TSM. Terstruktur, sistematis, dan masif. Nggak cukup sampai di situ. Gibran bahkan dengan belagunya menuduh kubu 01 dan 03 minta pemilu diulang sampai menang. Ini bocah ya apa enggak? Makin bikin kita makin prihatin sama kualitas calon wapres kita ini loh. Pantesan kalau dia suka diolok-olok gara-gara IPK-nya cuma 2,3 dan ijazahnya agak-agak gimana gitu loh. Terus meragukan gitu loh. Ini diucapkan dengan muka masam dan wajah memerah padam menahan amarah gitu loh. Yalah, Bapak calon wakil presiden kita yang terhormat ini nggak paham bahwa yang dipermasalahkan itu adalah adanya pelanggaran etika dan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Dan itu terjadi sejak di hulu, saat pencalonan Gibran yang melanggar konstitusi. Hingga dihilir dengan belibet dengan penggunaan bansos, intimidasi aparat sampai rekayasa perhitungan suara, hilirisasi kekuasaan yang TSM. Jadi segala lawyer bicara sampai berbusa-busa tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan kubu 02 plus cawe-cawenya bapaknya yang seharusnya netral yang nggak didengerin sama Gibran gitu loh. Apalagi para guru besar yang memang bahasanya ilmiah dan tidak provokatif. Cita wis kepala sing ra percaya. Nggak bakal Gibran dengerin gitu loh. Masuk kiri, keluar kanan. Masuk kanan, keluar kiri. Ya gitu aja terus ya. Tidak cukup sampai di situ, pahit lidahnya Gibran gitu loh. Ketika Ganjar lagi-lagi sampai kering tenggorokannya menjelaskan pentingnya menghargai pemenang pemilu dengan memberi keleluasaan pemenang memilih kabinetnya. Yang mulia Bapak calon wakil presiden kita itu berkata dengan jahatnya, siapa yang nawarin? Ya elah ya, mungkin etika politik bukan hal yang sudah dikuasai yang terhormat Bapak calon wakil presiden kita ini ya toh. Lah wong ya ditakoni ya dijawab kan gitu ya. Kan kalau diajak ya pilih ora kan ngono, malah
Dijawab sing nawari sopo. Does bahayanya punya pemimpin yang malas mendengarkan kayak gini nih. Bagaimana mau mengayomi masyarakat, menjaga lisannya agar tidak menyinggung perasaan orang aja ndak bisa gitu loh. Orang Jawa bilang adigang, adigung, adigundulal, adiguna maksudnya. Pemimpin selayaknya melindungi masyarakat, semua kelompok gitu loh. Baik yang kaya maupun yang miskin, baik yang mendukung dia maupun yang tidak. Jadi, selayaknya seorang pemimpin beretika, berkata-kata yang baik, karena dia akan jadi panutan warganya. Belum lagi efek samping yang mungkin tidak disadari langsung oleh Bapak calon wakil presiden kita yang mulia itu, tindak tanduknya bisa jadi mengurangi kepercayaan masyarakat. Ini efeknya fatal loh. Apalagi ketika menyangkut kepercayaan internasional. Dunia internasional bisa makin menyaksikan demokrasi dan kepastian hukum di Indonesia. Aturan perundang-undangan bisa diubah sesuka hati penguasa karena mungkin merasa negara ini milik engkong atau nenek moyangnya. Lah investor makin kabur. Bisa-bisa bukan cuma investor di IKN yang lari, tetapi juga lembaga-lembaga donor dan pembiayaan lainnya yang selama ini sangat dibutuhkan Indonesia untuk menunjang pembangunan. Pilpres kali ini memang brutal. Itulah mengapa semua orang yang peduli bangsa dan negara turun tangan angkat bicara. Bahkan mulai ada tuntutan untuk mengadakan pengadilan rakyat. Tidak sedikit yang meragukan keadilan dapat diperoleh melalui gugatan MK ini. Mengingat hakim-hakim MK pernah terbukti melakukan pelanggaran etika dalam putusan nomor 90 yang menjadi jalan tolnya Gibran untuk menjadi Bapak calon wakil presiden kita. Nah, dari semua hakim MK itu hanya 4 yang menolak. Kebrutalan Pilpres ini bukan cuma terlihat dari kecurangan dalam bentuk rekayasa suara, tetapi memang sudah dikondisikan jauh sebelumnya. Menjadikan pemilu ini tidak bisa berjalan dengan jujur dan adil karena penyelenggara dan pejabat negara yang tidak bisa menjaga netralitas bahkan melakukan intervensi. Ya kan? Maka Profesor Mahfud mengatakan, apa yang menjadi gugatan ini bukan cuma masalah angka semata, gitu loh. Profesor Mahfud bahkan dengan keren mengutip pernyataan Yusril Izzah Mahendra tentang sengketa pemilu di MK. Tidak boleh menjadikan MK menjadi mahkamah kalkulator. Karena hanya mengurusi angka dan angka. MK itu harus mampu menjadikan sidang sengketa Pilpres ini menomorsatukan hal-hal yang substansial, yaitu apa? Keadilan dan masa depan demokrasi. Mestinya mendengar kata-kata Profesor Mahfud yang mengutip omongan Yusril, kutune ya Yusril malu sendiri ya kan? Dia sendiri loh yang bilang. Dan dia sekarang membela tim 02 yang jelas-jelas banyak ngoceh bahwa perolehan angka 02 tidak mungkin terkejar oleh bukti-bukti kecurangan yang dibawa 01 dan 03 di MK. Tuh, senengane lah kok yang yebol. Namun demikian masyarakat tetap pesimis pada hasil sidang gugatan Pilpres di MK ini. Pertama, karena hakim-hakimnya yang dianggap masyarakat tidak menjamin akan mengedepankan nurani. Pasti di bawah tekanan penguasa yang memang tidak netral dan sangat 02 itu. Belum lagi keterbatasan masalah yang bisa dibahas di MK. Terbatasnya waktu persidangan juga, iya kan? Makanya Bu, sebenarnya hak angket itu lebih pas untuk menyuarakan kecurangan ini. Mengapa? Karena artinya wakil-wakil rakyat di DPR itu melakukan fungsinya untuk melakukan pengawasan ke pemerintah, gitu loh. Jadi memang benar-benar berjalan. Apalagi jika dibentuk pansus, sehingga memiliki kewenangan untuk memanggil banyak orang untuk dimintai keterangan. Investigasinya akan semakin lengkap. Mata masyarakat akan lebih terbuka untuk menangkap kejanggalan-kejanggalan, bahkan kecurangan-kecurangan yang terjadi sebelum pra-pemilu, saat coblosan, rekapitulasi hasil, hingga pleno perhitungan hasil pemilu. Blibet aja.
Dengan demikian, demokrasi Indonesia yang mulai dirintis sejak reformasi dan dipuji-puji dunia akan kembali berada di jalur yang sebenarnya. Mengapa demokrasi ini penting? Tanpa kita sadari, selain kebebasan berpendapat dan berbicara yang menjadi amanat konstitusi sejak reformasi, sejak demokrasi berlangsung di Indonesia, terjadi perubahan besar dalam paradigma negara melayani masyarakat. Ada pula keseriusan pemerintah untuk memberikan porsi yang besar dari anggaran untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Semua itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, menyerap aspirasi masyarakat, bukan ngasal sesuai keinginan penguasa saja gitu loh. Sayangnya belakangan ini sepertinya ada kecenderungan negara kembali ke arah otoriter. Oligarki yang berkuasa dan tidak lagi mengedepankan kepentingan rakyat. Maka dari itu, para wakil rakyat, wujudkanlah hak angket ini. Inilah wujud tanggung jawab kalian untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Apalagi Mbak Yus yakin, aku yakin, barang siapa anggota dewan yang terlihat aktif menyuarakan hak angket, namanya akan semakin harum. Dan ini investasi besar bagi karirnya 5 tahun lagi. Mau maju juga lagi jadi anggota DPR ya juga enteng. Nama udah harum. Mau ikut pilkada atau pilpres juga nggak usah pakai bawa-bawa paman atau punya bapak orang nomor 1. Lah kan namanya udah harum. Kayak Mbak Yus ya toh. Segitu ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus. Kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Bye.